Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 7. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dapat semakin mengerti maksud hati-Mu, sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah yang manis untuk sesama kami. Amin. Ulangan 7. Sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan, Allah-Mu, telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, 7 bangsa, yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan, Allah-Mu, telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka, anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allah-Mu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, Allah-Mu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui, bahwa Tuhan, Allah-Mu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Janji berkat, dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan, Allah-Mu, akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan, Allah-Mu, janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan, Allah-Mu, terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Yakni cobaan-cobaan besar, yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan, Allah-Mu, untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan, Allah-Mu, terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula Tuhan, Allah-Mu, akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka, sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allah-Mu, ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan,
Allahmu, akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan, Allahmu, akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali, sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit, tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau, sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis, perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan, Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu, haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Amin. Makna-makna Kitab Ulangan pasal 7 membahas tentang bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, pentingnya kesetiaan kepada Tuhan, larangan mengikuti penyembahan berhala, serta janji penyertaan dan berkat dari Tuhan. 1. Tuhan memilih umatnya karena kasih. Tuhan memilih Israel bukan karena mereka paling kuat atau paling besar, tetapi karena kasih dan janjinya. Hal ini mengajarkan bahwa kasih Tuhan tidak didasarkan pada kehebatan manusia. 2. Ketaatan membawa berkat. Tuhan menjanjikan berkat dan pemeliharaan bagi umat yang setia menaati perintahnya. Ketaatan menunjukkan hubungan yang sungguh dengan Tuhan, bukan sekadar formalitas agama. 3. Iman harus dijaga dari pengaruh buruk. Israel diperingatkan agar tidak mengikuti kebiasaan bangsa lain yang menjauhkan mereka dari Tuhan. Pengaruh buruk dapat perlahan merusak iman dan cara hidup seseorang. 4. Tuhan menyertai dalam ketakutan. Tuhan mengingatkan Israel untuk tidak takut menghadapi musuh karena Tuhan menyertai mereka. Kehadiran Tuhan memberi kekuatan dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. 5. Dosa harus dijauhi dengan tegas. Tuhan memerintahkan umatnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan segala bentuk dosa. Dosa yang dibiarkan dapat merusak kehidupan dan menjauhkan manusia dari Tuhan. Kesimpulan, Ulangan pasal 7 mengajarkan tentang kasih Tuhan, pentingnya ketaatan, menjaga iman, keberanian menghadapi tantangan, dan hidup menjauhi dosa. Pasal ini menegaskan bahwa hubungan yang setia dengan Tuhan membawa berkat dan penyertaan dalam kehidupan. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.